Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pendidik dalam pendidikan Islam. Pengertian pendidik dalam pendidikan Islam yaitu istilah pendidik kadangkala disebut melalui gelarnya, seperti istilah ustadz dan syekh. Sedangkan menurut terminologi yaitu pendidikan Islam menggunakan tujuan sebagai dasar dalam menentukan pengertian pendidik. Pendidik pertama dan utama adalah orang tua sendiri. Mereka berdua yang bertanggung jawab penuh atas kemajuan perkembangan anak kandungnya, karena sukses tidaknya anak sangat tergantung pengasuhan, perhatian, dan pendidikannya. Pengertian lain pendidik adalah sebagai berikut, yaitu mu'alim, murabbi, mu'adib, mudaris, dan mursyid. Pengertian mu'alim sendiri yaitu pengajar yang mencurahkan ilmu pengetahuan untuk anak didiknya. Sedangkan murabbi bermaksud yang lebih luas daripada mu'alim. Konsep murabbi merujuk kepada pendidik yang bukan saja mengajarkan sesuatu ilmu, tetapi dalam masa yang sama mencoba mendidik rohani, jasmani, fisik, dan mental anak didiknya untuk menghayati dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Sedangkan mu'adib atau ta'dib berasal dari perkataan adab, yaitu budi pekerti. Mu'adib juga membawa maksud yang hampir kepada istilah mentor. Mu'adib adalah pemupuk adab, akhlak, nilai atau proses pembentukan pendisiplinan. Peranan mu'adib adalah menyiapkan mu'adab yang dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan berat yang diletakkan di atas bahu mereka. Sedangkan mudaris merupakan sebutan untuk seseorang yang menyampaikan pelajaran kepada siswa. Siapa saja yang menyampaikan pelajaran di hadapan murid-murid, dia disebut mudaris. Nah, ini untuk mu'alim dan mudaris, sedangkan mu'alim pengertiannya lebih spesifik lagi. Yang terakhir yaitu mursyid. Secara istilahnya, menurut kaum sufi, adalah mereka yang bertanggung jawab, pemimpin murid dan membimbing perjalanan rohani murid untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh Vita. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi ini, yaitu kedudukan pendidikan dalam pendidikan Islam. Dalam dunia pendidikan, pendidik memberikan santapan jiwa, ilmu pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan perilakunya yang buruk kepada peserta didik. Contohnya, anak tersebut selalu mengejek teman-temannya. Jadi, kalau si anak itu mengejek teman-temannya, nah kita sebagai pendidik kita harus meluruskan anak tersebut ke dalam kebaikan, yaitu tidak mengejek lagi. Oleh karena itu, pendidik mempunyai kedudukan yang tinggi. Dalam beberapa hadis disebutkan, jadilah engkau sebagai guru atau pelajar atau pendengar atau pencinta, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, sehingga engkau menjadi rusak. Islam menempatkan pendidik setingkat dengan derajat seorang Rasul. Al-Ghazali menukil beberapa hadis Nabi tentang keutamaan seseorang pendidik. Ia berkesimpulan bahwa pendidik adalah orang-orang besar yang aktivitasnya lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Al-Ghazali mengukil pernyataan para ulama yang menyatakan bahwa pendidik merupakan pelita segala zaman. Orang yang hidup dengannya akan mendapatkan pancaran cahaya keilmiahannya. Andai kata dunia tidak ada pendidik, niscaya manusia akan seperti binatang. Sebab pendidik adalah upaya pengeluaran manusia dari sifat kebinatangan. Dalam ajaran Islam, keberadaan pendidik sangatlah dihargai kedudukannya. Seperti terdapat pada firman Allah dalam surat Al-Mursalat ayat 11, yaitu Allah meningkatkan derajat orang beriman dan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam hal ini,
tanpa terlihat bahwa pengetahuan mengantarkan manusia untuk berpikir akan adanya penciptaan alam semesta, sehingga manusia lebih dekat dengan Tuhannya. Al-Ghazali juga menyatakan bahwa seseorang yang berilmu dan kemudian mau mengamalkan ilmunya, itu dia yang disebut orang besar di semua kerajaan langit. Dia bagaikan matahari yang menyinari alam. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang sifat-sifat pendidik dalam pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan 9 sifat pendidik dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu memiliki tingkah laku dan pola pikir yang harus bersikap robbani. Yang mana artinya rob itu dari segi bahasa adalah artinya yang maha pencipta. Nah, ditambah kata imbuhan alif, nun dan iya, yang mana artinya menjadi sifat yang Allah harapkan. Nah, menurut Ali bin Abi Thalib, Robbani itu memiliki definisi adalah generasi yang memberikan santapan rohani kepada kepada manusia dengan atas landasan ilmu atau hikmah, dan mendidiknya berdasarkan ilmu dan hikmah dan mendidiknya berdasarkan ilmu juga. Jadi yang mana kita harus memiliki pola pikir yang bersikap robbani itu artinya kita harus menyampaikan segala sesuatunya itu berdasarkan ilmu, begitu. Nah, yang kedua adalah seorang pendidik harus memiliki rasa yang ikhlas. Kita sebagai pendidik dituntut harus ikhlas dalam memberikan semuanya, termasuk materi, waktu, dan begitu pula pengajaran yang kita berikan itu harus memang betul-betul ikhlas. Ya, jadi kita itu tidak boleh merasa terbebani, begitu. Nah, yang ketiga, pendidik harus bersabar dalam mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Nah, sabar ini merupakan kunci dari pendidik. Mengapa dikatakan kunci? Karena dengan sabar ini kita dapat menentukan apakah materi itu sampai kepada anak tersebut atau tidak. Karena setiap anak itu memiliki karakter dan pemikiran atau hafalan dan daya ingat yang berbeda-beda. Makanya sabar itu adalah kunci dari seorang pendidik. Nah, yang selanjutnya adalah pendidik harus jujur dalam menyampaikan apa yang diserukannya. Ya, maksud jujur di sini adalah kita harus menyampaikan materi sesuai dengan standar kompetensinya, atau kita harus menyampaikan materi yang memang materi tersebut ada dalam sebuah sumber, gitu. Jadi jujur di sini tidak asal memberikan itu. Dan juga pendidik harus senantiasa jadi pendidik itu harus senantiasa dibekali oleh ilmu dan kesediaan membiasakan untuk mengkajinya. Jadi kita sebagai pendidik itu dituntut bukan hanya untuk memberikan materi, tetapi kita juga dituntut untuk mengkajinya sebelum kita memberikan materi tersebut kepada peserta didik. Apakah materi tersebut layak atau tidak diberikan kepada peserta didik, maka sebelumnya kita perlu mengkajinya. Nah, yang selanjutnya, pendidik harus mampu menggunakan metode mengajar secara bervariasi. Nah, di sini pendidik dituntut untuk kreatif dalam menyampaikan materi pendidikan agar peserta didik itu tidak merasa jenuh atau bosan, gitu. Jadi kita sebagai pendidik itu dituntut harus berkreasi dan kreatif, begitu. Selanjutnya, pendidik harus mampu mengelola peserta didik, yang mana kita harus bersikap tegas dalam bertindak sesuatu dan meletakkan perkataan kita secara proporsional, yang mana artinya kita tidak boleh asal mengucapkan kata yang mungkin dapat membuat peserta didik tersebut down atau menjadi enggan untuk bersekolah, seperti itu. Dan kita di sini dituntut untuk tegas, bukan marah-marah. Ya, tegas dan marah itu beda. Tegas itu memiliki proporsinya atau memiliki ketentuannya. Jadi tegas itu memang harus dituntut untuk menetapkan suatu peraturan. Yang selanjutnya, pendidik harus mampu mempelajari kehidupan psikis setiap anaknya. Dan kita itu harus mengetahui kehidupan psikis peserta didik selaras dengan masa perkembangannya.
yang mana artinya kita harus mengetahui psikologi setiap anaknya. Jadi kita harus mengetahui pribadi setiap anaknya agar kita mudah menyampaikan materinya. Misalnya oh anak ini harus disampaikan dengan lembut, atau oh anak ini harus sedikit dikerasi. Nah, pentingnya kita mempelajari kehidupan psikis peserta didik adalah seperti itu. Yang selanjutnya adalah pendidik harus bersikap adil, yang mana ini sering terjadi, yaitu pendidik kadang lebih memilih kepada peserta didik yang pintar atau hanya pandai dalam suatu bidang gitu. Jadi kita sebagai pendidik itu tidak boleh bersikap pilih kasih. Nah, jadi sebagai pendidik itu kita harus bersikap adil. Justru kita harus mengajak peserta didik yang mungkin kurang dalam memahami, mungkin kurang dalam proses memahami suatu pelajaran seperti itu, agar ia merasa nyaman dan tidak tertekan dalam melakukan pembelajaran tersebut. Nah, terima kasih. Selanjutnya silahkan dilanjutkan. Syarat-syarat pendidik dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran ilmu pendidikan Islam. Tidak mungkin kita sebagai guru mendidik anak didik agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia sendiri tidak bertakwa kepada Allah. Sebab kita sebagai pendidik adalah teladan yang baik bagi anak didiknya, sebagaimana Rasulullah SAW menjadi teladan bagi umatnya. Sejauh mana seorang guru harus memberi teladan yang baik kepada semua anak didiknya, maka dari itu guru diperkirakan akan berhasil mendidik mereka sebagai penerus bangsa yang baik dan mulia. Yang kedua adalah berilmu. Ijazah bukan semata-mata secari kertas, tetapi sebuah bukti bahwa pemiliknya telah mempunyai ilmu pengetahuan yang diperlukannya untuk suatu jabatan. Guru pun harus mempunyai ijazah agar ia diperbolehkan untuk mengajar, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya, kapasitas seorang anak didik lebih meningkat ketimbang kapasitas seorang guru yang mencukupinya, maka terpaksa menyimpang untuk sementara, yaitu menerima seorang guru yang belum berijazah. Tetapi dalam keadaan normal, ada patokan bahwa semakin tinggi pendidikan guru, makin baik pendidikan, maka semakin tinggi pula derajat masyarakat. Maka kita sebagai pendidik harus memiliki ilmu. Yang ketiga adalah sehat jasmani. Kesehatan jasmani dijadikan salah satu syarat bagi mereka yang melamar menjadi guru. Guru yang mengidap penyakit menular yang sangat membahayakan kesehatan anak-anak, jadi guru yang mengidap penyakit itu tidak akan bergairah gitu untuk mengajarnya. Kita kenal ucapan mens sana in corpore sano, yang artinya dalam tubuh yang sehat terkandung jiwa yang sehat. Walaupun pepatah itu tidak benar secara keseluruhan, akan tetapi kesehatan badan sangat mempengaruhi semangat bekerja. Maka dari itu, kita sebagai guru atau pendidik, kita harus mempunyai kesehatan yang kuat. Yang keempat adalah berkelakuan baik. Budi pekerti guru sangat penting dalam pendidikan watak anak didik. Guru menjadi teladan karena sifat anak-anak yang bersifat suka meniru. Guru yang tidak berakhlak mulia tidak mungkin dipercaya untuk mendidik atau mengajar. Akhlak mulia dalam ilmu pendidikan Islam adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam yang dicontohkan dengan sebagai pendidik utama, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan bahwa di antara akhlak mulia guru adalah mencintai jabatannya sebagai guru, bersikap adil kepada semua anak didiknya, mempunyai jiwa yang gembira dan tenang, berwibawa, mempunyai kemanusiawian, dapat bekerja sama dengan guru-guru lain, dan dapat bekerja sama dengan masyarakat. Selanjutnya,
Dipersilakan kepada pemateri berikutnya. Didik memiliki hak dalam kekuasaan. Itulah penjelasan tentang tugas, tanggung jawab, dan juga hak pendidik dalam pendidikan Islam. Selanjutnya, penjelasan tentang bagaimana sih kode etik pendidik dalam pendidikan Islam. Penjelasan tentang kode etik pendidik dalam pendidikan Islam yang akan dijelaskan oleh Siti Nuraini Latifah. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang kode etik pendidik. Kode etik merupakan tata cara pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Jadi kayak kalau misalnya kita punya buku nih, kalau kita mau tour atau mau jalan-jalan, kalau misalnya kita ke suatu tempat nih, seperti kan kita ke pantai yang ada pedomannya gitu. Kalau enggak kita kalau ikutan beasiswa kan suka ada pedoman-pedoman kayak gitu. Nah itu tuh kayak bisa jadi kode etik gitu loh. Nah terus di sini apa sih sumber-sumber etik pendidik teh? Pendidik itu satu, ada nilai-nilai agama Pancasila. Kedua, ada nilai-nilai kompetensi pedagonis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Terus yang ketiga, nilai-nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia. Nah, di sini juga ada tujuan kode etik pendidik itu. Tujuan kita mempunyai buku panduan ini buat apa gitu ya. Nah, sama juga kayak ini tujuan kode etik pendidik tuh salah satunya ada menjunjung tinggi martabat profesi. Itu profesi ya maksudnya. Nah, menjunjung tinggi martabat profesi itu maksudnya teh kayak kan kalau guru kalau gak ada pedoman untuk menjadi guru, seperti kan kalau attitude-nya jelek, kalau attitude guru jelek kan maksudnya jadi martabat keguruan kita tuh kayak turun gitu ya. Kalau apa sih, kalau kita nggak menjunjung tinggi, kalau kita nggak mempunyai kode etik. Nah terus kedua, kita menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Dan ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, meningkatkan mutu profesi. Dan kelima, meningkatkan mutu organisasi profesi. Terus di sini juga ada fungsi, apa sih fungsi dari kode etik itu. Terus kan kayak tadi aku bilang, maksudnya teh setiap buku panduan mempunyai fungsi dong. Maksudnya kayak kita punya buku panduan nih, tapi kita bingung buku panduan itu buat apa. Nah sama juga kayak kode etik juga punya fungsi untuk menjadi pedoman bagi pendidik melakukan tugasnya. Terus yang kedua, menjadi tanggung jawab pendidik atas profesinya. Jadi yang apa sih, kayaknya gitu ya, kayaknya yang ngasih kayak buku panduan kayak gitu tuh kayak emang punya pedoman-pedoman, maksudnya emang itu udah tugas profesi dari kode etik pendidik. Yang ketiga, terus agar terhindar dari perpecahan dan pertentangan. Yang keempat, agar pendidik mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayan dalam kegiatan pendidikan. Yang kelima, membantu memecahkan masalah dan mengembangkan diri si pendidik. Nah, di sini juga ada kode etik pendidik. Nah, satu, pendidik berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya. Yang kedua, pendidik memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, pendidik berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, pendidik menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya. Yang kelima, pendidik memelihara hubungan baik dengan lingkungan dan orang tua murid. Nah, kalau di sini peran pendidik itu apa? Kita dari basic kita guru ya, apalagi kita sebagai guru pendidikan madrasah ibtidaiyah. Nah, sebagai kita guru, mau itu guru SD, TK, mau SMP, SMA, mau sampai dosen-dosen pun mereka mempunyai peran didik. Salah satunya guru sebagai sumber belajar. Dua, guru sebagai fasilitator. Ketiga, guru sebagai pengelola. Keempat, guru sebagai demonstrator. Kelima, guru sebagai pembimbing. Nah, di sini menurut saya peran pendidik atau peran guru itu sangat penting. Kenapa? Soalnya
tanpa ada kode etik dari gurunya sendiri. Maksudnya kan gugur maksudnya guru itu kan digugu dan ditiru. Dan kalau misalnya guru tidak mempunyai kode etik untuk sebagai pengajar, mungkin akan menjadi salah gitu ya kepada mahasiswa atau kepada murid-muridnya. Nah, jadi menurut saya kode etik sama peran pendidik, kode etik itu sangat penting, soalnya peran guru sangat banyak gitu. Jadi kalau guru tanpa kode etik tuh kayak apa ya, kayak semacam ya asa kurang bagus gitu. Nah, mungkin poin selanjutnya akan diselanjutkan oleh teman saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Saya akan menjelaskan tentang peran pendidik. Guru merupakan salah satu pendidik dalam lembaga formal di sekolah, secara langsung atau tegas menerima kepercayaan dari masyarakat untuk memangku jabatan dan tanggung jawab pendidikan. Menurut Sanjaya, peran guru atau pendidik dalam proses pembelajaran ada 5, yakni yang pertama, guru sebagai sumber belajar. Peran guru sebagai sumber belajar berkaitan dengan kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran. Sehingga ketika siswa bertanya, dengan sigap dan cepat tanggap, guru akan dapat langsung menjawabnya dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswanya. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator dalam memberikan pelayanan kepada siswa untuk dapat memudahkan siswa menerima materi pelajaran, sehingga pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Yang ketiga, guru sebagai pengelola. Dalam proses pembelajaran, guru berperan untuk memegang kendali penuh atas iklim dalam suasana pembelajaran. Diibaratkan seperti seorang nahkoda yang memegang setir kemudi kapal yang membawa jalannya kapal ke jalan yang aman dan nyaman. Guru harus menciptakan suasana kelas yang nyaman dan kondusif sehingga siswa dapat menerima pembelajaran dengan nyaman. Yang keempat, guru sebagai demonstrator. Peran guru sebagai demonstrator maksudnya di sini bukan turun ke jalan untuk berdemo, namun yang dimaksudkan adalah guru itu sebagai sosok yang berperan untuk menunjukkan sikap-sikap yang akan menginspirasi siswa untuk melakukan hal yang sama, bahkan lebih baik. Yang kelima, guru sebagai pembimbing. Perannya sebagai seorang pembimbing, guru diminta untuk dapat mengarahkan siswa untuk menjadi seperti yang diinginkannya, namun tentunya haruslah guru membimbing dan mengarahkan untuk mencapai cita-cita dan impian siswa tersebut. Lalu, peran seorang pendidik dalam pendidikan Islam sangat besar sekali. Dapat disimpulkan jika peran dari seorang pendidik dalam pendidikan Islam, yakni yang pertama, sebagai seorang pengajar yang dapat mengajak peserta didiknya menguasai pengetahuan keterampilan. Di sini, guru sebagai pengajar, di dalamnya terdapat kegiatan belajar peserta didik yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti motivasi, kematangan hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika faktor tersebut dipenuhi, maka melalui pembelajaran, peserta didik dapat belajar dengan baik. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didiknya dan terampil dalam memecahkan masalah. Yang kedua, sebagai pendidik, mampu untuk mengajarkan dan mengarahkan peserta didiknya memiliki kepribadian dan insan kamil sesuai dengan tujuan Allah menciptakan, yaitu sebagai seorang pendidik, guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Yang ketiga, sebagai khalifah atau pemimpin, yakni mampu memimpin serta mengendalikan diri sendiri, kemudian peserta didik dan masyarakat, yaitu guru sebagai pemimpin adalah yang pertama, guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai. Yang kedua, guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, dan yang paling penting, peserta didik melaksanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmania, tetapi mereka harus terlibat secara psikologis. Yang ketiga, guru harus memaknai kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, guru harus melaksanakan penilaian.